Oke, selamat pagi semuanya. Malam hari ini kita membahas ya, gajian belum, gajian belum datang, tanggungan kebutuhan sudah mengantri. Piye iki? Nah, oke, coba yang incas silahkan komen-komen. Piye, apakah yang saya sebutkan gajiane gurung metu, tapi hitungane wis antri ya, misalnya tanggungannya kok nek wis mari gajian, nek wis mari ditransfer, bayar iko, bayar iko, bayar iko, bayar iko, bayar iko. Ayo yang punya pengalaman seperti itu monggo. Mbak Sulami Aris, dingin banget Mas. Ya, benar. Kalau saya solusinya dingin itu kasure pakai listrik. Kasure jadi ke enek strikone. Dan turunnya pula. Ayo yang di Facebooknya. Jadi buat teman-teman semuanya boleh silahkan komentar bahwa gajinya belum cair tapi tanggungannya wis redil kabeh. Piye sing punya pengalaman seperti itu komen. Oke, seperti sikonku ya, Mbak Tuti Sumaji. Mbak Tuti Sumaji langsung mengiyakan. Ayo siapa lagi yang ngomong? Wah, dingin banget ya. Jadi kalau saya di live ini jarang jarang membahas apa namanya permasalahan anak-anak baru. Karena yang nonton di live saya ini, yang nonton live saya ini adalah orang-orang yang sudah suwe nang Hongkong gitu. Jadi kembali lagi ya teman-teman, Mbak Sulame udah biasa bagiku belum gajian wis hitungan. Alhamdulillah selalu masih sisa. Penting aku duwe Bang Hongkong. Oh, Mbak Sulami Aris wis ngitung. Jadi gitu. Oke, ya ada yang WA, ada yang nanya bingung live di mana. Sandro Jabri kurang delok kontenku. Oke ya teman-teman, ya hitungan-hitungan itu kembali lagi ya. Saya sampaikan ke teman-teman semuanya ya kan. Fenomena-fenomena yang seperti ini apakah juga terjadi ke teman-teman semuanya terus wis biasa. Apakah selamanya akan terus seperti itu ya teman-teman? Gajiku 2 tahun ke depan wis tak menet garing ngecakne lo wis dihitung. Piye 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 carane Mbak Ririn? Kok keren ngono gajine 2 tahun wis di manage garek ngecakne neh. Manage sih piye Mbak? Cerita cerita. Tolong aku cerita nono. Ya buat teman-teman semuanya ini kenapa saya nggak bahas masalahnya anak-anak baru? Saya tidak bahas tentang persoalan-persoalan, tapi yang ingin cenderung saya bahas di live ini kan karena pengikut live saya, yang nonton live saya ini adalah orang-orang yang sudah suwe nang Hongkong. Mbak Siva Rahma, sehat selalu Mas Sandro, amin. Mbak Noen KI, selamat pagi bosku, moga sehat selalu. Terima kasih doa-doanya semuanya pokoknya. Mbak Happy Happy, alhamdulillah gajiku 4 bulan Mas, ditaruh di bawah bantal. Kok aneh meneh iki gajine. Terus ditaruh di bawah bantal iki. Kok luar biasa. Sambil nyimak kok ya pas nompo gaji langsung prepare. Besok tinggal transfer. Aku duduk dukun ya, Mbak. Tapi aku membaca pikiran kalian. Kayak mentalis saya jadi Corbusier. Jadi ini ini hal yang sering terjadi. Saya mengamati dan saya mempelajari tema-tema ya buat teman-teman semua ya. Jadi terkadang itu kehidupan kita itu ya seperti itulah ceritanya. Jadi kadang-kadang gajian ini wis dihitung tanggalnya. Begitu begitu gajiannya teko terus ditransfer langsung Rene 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 Mbak J Fernando. Nah, piye gitu. Apakah memang itu sudah suatu kewajaran? Nyimak ae sesuk adem. Lho kok nyimak yo.
komentar ngomong ya boleh, Mbak, berpendapat boleh. Di tempatku itu boleh boleh berpendapat. Jadi bukan jadi ya kembali lagi teman-teman ya bahwa sesuatu yang akan kita dapatkan, Mbak Nafiku Syafiku, sesuatu yang akan kita dapatkan itu sebelum kita dapatin aja udah dipersiapkan ke sana ke situ. Hadir, Pak Sandro, terima kasih. Nah, apakah Mbak Claudianita, apakah selamanya kehidupan kita seperti itu? Apakah kita tidak pernah berpikir bahwa anggaran kita itu untuk kita persiapkan, mempersiapkan sesuatu yang kita rintis, menyimak sambil dipijiti bojo. Kok enak Mbak dipijiti bojo? Aku gak tahu dipijiti ambek bojoku. Woi bojoku, aku gak tahu mbok pijet ya. Mbak Mbak Nafiku Safiku dipijeti bojone ya. Oh, ATM RP budal nang ngomong jadi dipijet sih. Semakin lama diongkon makin kerasan. Karena ada problem, ada solusi uang. Lo. Oh, 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 oh. Ya ini loh. Jadi eh, ini yang disampaikan Mbak Tuti Sumaji ini real bahwa nyata bahwa eh, ternyata dengan adanya uang itu semua persoalan dan solusi itu terselesaikan. Apakah kalian merasakan seperti itu? Apakah dengan kalian punya uang segala bentuk kesusahan kalian, segala bentuk yang kalian inginkan dari Indonesia menuju ke Hong Kong itu apakah semuanya terselesaikan dengan kalian punya uang? Kalau jawabannya iya, pertanyaannya mau sampai kapan? Sedangkan usia kita semakin bertambah. Nah, saya ini bertanya, saya ingin ngobrol ke teman-teman, ya kan? Jadi inilah hal yang selalu akan menjadi kajian dan bahasan. Bahkan banyak juga organisasi-organisasi semuanya itu yang membahas tentang manajemen keuangan, mengatur keuangan, lala bla 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 bla. Aku nggak membahas tentang bagaimana mengatur keuangan. Aku membicarakan ini bukan hendak untuk ngomong masalah mengatur. Aku ngomong di sini itu berdasarkan pengalaman teman-teman semuanya. Apakah masalah itu selalu akan selesai dengan uang? Nah, ini ya kan fakta dan kenyataannya menurut teman-teman yang ada di sini. Nah, ini akan manis untuk kita bahas ya, ya kan. Pembahasanku bukan bahas kontroversi, pembahasanku bukan bahas ngelek-ngelek no kancane. Pembahasanku live itu membahas kehidupan kalian yang nonton-nonton aku ini loh, ya kan. Jadi selamanya hidup kita ketika berorientasi bahwa uang, money can buy happiness, but money make everything become convenient. Banyak kalimatnya ngawur iki Mbak Claudianita. Money can buy, tak terjemahkan ya teman-teman dalam bahasa Jerman. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi uang bisa membuat segalanya menjadi lebih nyaman. Ini nggak salah. Kalimatnya cenderung tepat. Nek duit jadi nyaman. Betul. Jadi ini nggak salah. Ini no debat aku, no debat. Jadi uang itu membeli kenyamanan. Bisa bisa kita nyaman dengan uang. Nah, begitu, Mbak Happy. Lah itu loh Mas, terus piye? Mau minta solusi ke Mas Andro belum sempat mampir. Oh ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah Mbak Jadi ini kan kita itu punya cara pandang dan cara berpikir terhadap uang. Benar. Jadi nggak salah. Ini kita tidak mencari salah dan benar. Nek. Kalimatnya Mbak Claudianita benar ini. Become convenient, kenyamanan. Nah, jadi ternyata dengan adanya punya uang, maka segalanya bisa nyaman. Ya, kayak naik pesawat,
nek sing tuku larang yo nyaman. Kayak tuku mangan yo iso gak nang pinggir dalan ya kan. Nek misale kita pingin makan sing ya regane piro ae iso ketuku karena kita punya uang. Nah, itu convenient. Jadi kenyamanan. Jadi uang itu membuat kita jauh merasa lebih nyaman. Kelihatannya ini benar buat teman-teman nyaman. Tapi pertanyaannya, ya, leverage hasil kali angka kita dalam mendapatkan uang, apakah sebanding dengan usia kita? Nah, ini juga pertanyaan. Tidak berhenti di kenyamanan. Sekali lagi, usia bertambah. Ya kan? Apakah dengan usia bertambah, uang kita yang kita dapatkan juga bertambah lebih banyak? Nah, ini yang ingin saya bahas. Muhammad Fakturozi, waduh, senior, ngawur ya senior, tanto, apa? Duh, kok jadi lali aku sing tukang ngeter-ngeter noy. Haitatsu, Tanto Haitatsu, Mbak Muhammad, Mas Muhammad Fakturozi, Tanto Haitatsu, dan Tanto Humas. Mbak Eva Tresa, selamat malam. Nyimak Mas Andro, aku itu Mas belum kebutuhan di Indo sudah menunggu. Belum gajian kebutuhan di Indo sudah menunggu. Ya, jadi memang sekali lagi seperti yang disampaikan Mbak Claudianita bahwa uang membuat kita nyaman. Nah, ini persoalannya. Apakah semakin bertambahnya usia kita, uang yang kita dapatkan itu semakin banyak apa semakin sedikit? Nah, ini yang coba kita sambil berpikir buat teman-teman semuanya. Nah, uang bukan segalanya, tapi segala pakai uang, bosku. Mas Muhammad Faturozi, halo Bang. Bang, halo. Aku ini junior kok sampai celuk Bang ini. Anda itu seniornya. Mbak Muhammad Fakturoji. Ini bener-bener Fakturoji Tanto Haitatsu lah. Kalau iya jawab yes, Tanto Haitatsu. Nah, ini ada pandangan baru. Sini Bang, kos. Oh, sini Bang, kos Bang AB. Oh, beda ternyata. Kosnya Bang AB. Oh, ya silahkan. Keren sampean di kosnya Bang AB. Mantap Bang AB punya kos-kosan. Jos. Juragan itu memang Bang AB. Oke. Nah, pertanyaannya saya itu, tapi ternyata ini dikomenin Mbak No, bukan uang segalanya, tapi segalanya pakai uang. Nah, kalau segalanya pakai uang, ya sekali lagi nih segalanya pakai uang. Berarti nek gak enek uang, kita nggak bisa dapat segalanya dong. Jadi uang segala-galanya. Kalau saya sih nggak sepakat. Ya. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah bertambahnya usia kita juga bisa bertambahnya penghasilan kita? Nah, atau justru dengan bertambahnya usia, tak juga berbanding terbalik dengan sedikitnya pendapatan kita. Nah, nih yang menjadi poinnya. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Ya, apakah bertambahnya usia kita itu juga bertambah uang yang kita dapatkan atau justru bertambahnya usia semakin sedikit uang yang kita dapatkan? Nah, coba dijawab teman-teman. Sebelum saya lanjutkan pernyataan ini dan sebelum saya kaji dan saya bahas tentang bertambahnya nilai keuangan uang. Karena normally orang ada CC Linda is watching ya. Normally bahwa semakin tua itu pendapatan semakin menurun. Nah, ini kita sepakati dulu apa
menurut kalian nggak sama? Semakin tua semakin kaya. Nah, ini ya notabene-nya. Atau semakin tua semakin banyak yang minta. Nah, ini penting untuk kita bahas teman-teman. Karena sing teko nang Hongkong ini kan sing datang di channel YouTube saya itu wis nek ditanyain bagaimana adaptasi dengan majikan wis kelar mereka. Dan mereka tinggal memikirkan diri sendiri dan masa depan ini kayak gimana. Masa mendatang itu dipikirnya kayak gimana. Menyikapi masa mendatang itu gimana. Mempersiapkan masa mendatang itu seperti apa. Nah, yang saya tahu dan melihat banyak fakta-fakta bahwa ya enggak 100%, tapi ketika usia bertambah, maka yang kita hasilkan itu juga berkurang, berbandingnya terbalik. Nah, tapi ketika itu kita terapkan di Hong Kong, tidak begitu. Kita terapkan di Indonesia, iya begitu. Tambah tuwek gak enek kerjaan. Wong sing enome gak oleh kerjaan apa meneh sing tuwek di Indonesia. Ya, negara kita tercinta Konoha. Tapi begitu di Hong Kong itu tidak terjadi. Justru semakin tua, kebutuhannya semakin menurun. Nah, Mbak Tuti Sumaji semakin tua semakin banyak yang dijatah. Lah, iki Indonesia apa Hong Kong Mbak Tuti Sumaji? Mbak Cinta Abadi Cahyani. Ya, sekali lagi. Nah, ini kita bahas keperbedaan antara di Hong Kong dan di Indonesia. Makanya teman-teman nggak pada mau pulang. Pertanyaannya mau sampai kapan? Dan kita mau menentukan hidup kita itu kemana? Arahnya itu kemana? Keinginannya itu bagaimana? Untuk sampai hari ini, semakin bertambah umur, semakin bertambah tabungannya. Mas Sandro, kalau saya di sini. Tambah new generation. Ah, berarti di Indonesia Mbak Tuti Sumaji. Nah, Mbak Cece Linda semakin bertambah tabungan nih kalau ada di sini. Kalau di Indonesia, nah ini tujuannya kita di mana? Mbak Win hadir Mas Andro sambil cuci piring. Besok pagi ya Mbak Win, sini ya. Semakin tua semakin banyak kebutuhan Mas Andro. Loh, macam-macam kan. Semakin tua semakin banyak butuhnya. Bukannya semakin tua itu semakin cukup, semakin selesai. Sembarang kali harus tahu dirasa. Jadi kebutuhannya nggak usah kakek. Nah, jadi seperti itu. Ya, apakah seperti itu gitu? Semakin tua semakin banyak butuhnya. DAW. Nah, tapi dalam dalam saya menjalani kehidupan sampai saya itu pingin ke depannya bahwa semakin tua saya dalam hidup saya itu saya merasa semakin saya hidup saya berusaha semakin tidak membutuhkan apa-apa. Walaupun terkadang ya, sekali lagi apa yang saya dapatkan itu istri semua yang pegang. Assalamualaikum Mas Andro dari Taipo Mbak Ana. Yang jelas kebutuhanku semakin berkurang, tabunganku bertambah, dan harga investasi naik. Oh, ini bahas investasi barang. Bertambah usiaku yang jelas kebutuhan. Nah, yang bisa menyadari ternyata semakin tua kebutuhan semakin berkurang. Ini sudah tepat ini, sudah di ring yang pas. Jadi semakin tua seharusnya kebutuhan semakin berkurang. Tapi ada nggak di antara kita semakin tua tanggungannya semakin akeh. Nah ini ada yang salah. Salahnya di mana? Di sini yang harus kita bicarakan. Di sini yang harus kita omongin. Ya kan? Karena semakin kalian tua, ya, tanggungan-tanggungan kalian itu harusnya semakin selesai semua. Jadi bukan dibebankan lagi. Kalau kalian semakin bertambah usianya,
Ternyata kebutuhan semakin nggak ada habisnya. Nah, di mana kesalahannya? Nah, di sini. Nah, kalau Mbak Eva Tresa malah banyak Mas Andul. Semakin tua semakin banyak kebutuhannya. Lah ini. Lah apa kita semakin tua itu makannya sehari 3 piring, 4 piring, 5 piring. Logika kita kan semakin tua makannya semakin sedikit. Ya kan? Semakin tua kan kita sudah tidak menginginkan tampil cantik lagi. Nikah di usia tua anak masih banyak kebutuhan. Nah, berarti nikah tua. Nah, kalau kita menelisik bahwa usia 20 atau usia 18 sebaiknya kita suruh anak kita itu sudah mulai bekerja. Di Hong Kong itu anak-anak yang sudah SMA atau lelak habis beranjak SMA itu sudah kalau bisa suruh cari tempat tinggal sendiri, suruh kerja sendiri, suruh part-time. Setahu saya, setahu saya. Karena bertambah bantu ponakan sekolah. Nah, ini bertambah bantu keponakan. Sampai wong apik berarti Mbak Asti Hendra. Sampai orang baik. Semakin tua semakin banyak kebutuhan. Tapi saya sampai orang baik, tapi saya tidak sependapat sama-sama. Saya sependapat bahwa semakin kalian tua, semakin kebutuhan berkurang. Kalau saya lebih memberikan saran, ya saran loh ya, boleh nggak dipakai boleh. Saya tetap ingin tampil cantik, Mas. Saya masih suka traveling. Semakin tua semakin banyak makan saya, Mas Andro. Oh, silahkan. Saya enggak. Saya semenjak menderita sakit, ya, saya mulai mengurangi. Bahkan sebelum saya sakit, saya sudah belajar makan oatmeal. Mabe, hadir Mas Andro. Mandikan anak bos yang kecil, bos ngeri. Jam Yami ini mandikan anak bos yang kecil, keren loh Mbak Mariam. Mbak Wawa, Tiamo, Besos. Ya, saya sepakat kalau sampean pingin tampil cantik, saya enggak. Saya masih suka traveling sama. Saya juga suka traveling. Makanya saya menganggarkan. Kalau enggak menganggarkan, saya minta sama buju saya. Saya mau jalan. Kamu mau ikut enggak? Jadi justru menurut saya, semakin usia kalian tua, kalian semakin menikmati hidup. Kalau butuh cantik silakan, saya enggak butuh ganteng. Ya, kalau konsep saya ya, kalau konsep teman-teman pingin cantik, pingin tampil keren, pingin tampil wow, monggo. Pingin tampil, ya setidaknya kita bicaranya nggak cantik, tapi pantas didelok. Baru pulang, ya, baru pulang makan, kata Mbak Marian. Jadi semakin tua, kalau saya prinsipnya kebutuhan semakin berkurang, tapi value, nilai diri saya harus semakin bertambah. Itu kalau saya. Karena dengan bertambahnya nilai diri kita, uang itu bisa datang. Jadi uang itu datang. Saya semakin tua, kebutuhan semakin berkurang karena anak lulus sekolah langsung bekerja. Sekarang fokus sama diri sendiri. Oke? Setahun lagi pensiun dari Hong Kong mau bertani. Silahkan. Monggo. Bagus. Cece Linda punya prioritas. Kalau saya, semakin saya tua, semakin punya nilai. Kayak kelapa, semakin tua kelapa, santannya itu semakin enak digunakan. Itu prinsip saya. Nah, untuk bisa meningkatkan value atau nilai dari diri kita, apa yang harus kita lakukan? Belajar. Saya sampai detik ini ya teman. Dalam ingin membahas ini semuanya, saya itu susah sambil mikir. Semakin tua, tenaga semakin berkurang, Mas Andrew. Iya, justru tenaganya berkurang, pikirannya harus dilipat gandakan. Mikirnya juga harus lebih.
Ku pamit dulu, rehat dulu. Sukses, bahagia. Besok tak nyimak rekamannya semuanya. Oke, Mbak Tuti Sumaji. Terima kasih sudah hadir. Jadi, semakin tua itu kita harus semakin punya nilai. Dan semakin punya nilai itu harus kayak gimana? Belajar. Sudah nggak ada lain. Wah, rasa-rasen semakin tua belajar. Wah, gaya apa belajar? Wis, manut anake, wis, gak usah neko-neko. Tuwek wis menenge ngene. Ini inilah yang menyebabkan kebingungan, kepanikan, keruwetan dan ketika kalian pulang tidak merasa siap. Nah, ini yang ingin mau saya bahas. Jadi menambah value dari diri kita itu tidak kita tidak menjadi bagian apa yang kita pikirkan. Saya tadi sore ngobrol sama istri saya, ya kan. Aku bekerja ini setahun lagi, aku berharap ada usaha ini. Aku setahun lagi ada ini, berusaha. Ya ini saya sampaikan penting buat keluarga. Karena hidup kita nggak selalu akan seperti ini. Kita nggak tahu besok lusa. Makanya bagus-bagus di manage apa yang kita dapetin. Mbak M bunga cempaka. Dan kalau prinsip saya mungkin sangat berbeda dengan teman-teman. Semakin bertambahnya usia, saya semakin mencoba mengurangi apa yang saya butuhkan. Jadi ya kita belajar jadi hidup sing gak kakean butuh gitu. Butuh ini, butuh ini, butuh ini, kayak ini, kayak ini. Nah, saya berusaha men-set up ya. Walaupun pada saat saya sudah punya istri, baju saya, sepatu saya nambah, yang dulu cuma satu pasang, sekarang 3 pasang, 4 pasang. Baju saya yang dulu cuma ya ada beberapa pasang, sekarang banyak berpasang-pasang. Jaket saya aja itu tak liatin di pintu itu, di dinding bojoku itu jaket semua. Dan sebenarnya itu sudah 2 tahunan, 3 tahunan. Saya memikirkan bahwa yang saya beli di saat saya tua, saya bertambah usianya. Saya ingin justru yang saya beli itu sesuatu yang bisa menghasilkan. Atau yang saya beli itu menambah nilai diri saya. Kurangi kemauan, utamakan kebutuhan. Loh, Mbak Cece Linda, saya malah semakin mengurangi kebutuhan. Bukan hanya kemauan. Kemauan kalau bisa udah. Kalau bisa nggak ada kemauan, tapi butuhnya itu makin sedikit, bukan kemauannya gitu. Ya maunya memang banyak, tapi mencoba kemauan itu dilogikakan. Gayopo. Sehat selalu Ko Sandro dan Yuli Cece, tetap semangat. Yo tetap semangat. Alhamdulillah pas buka HP Mas Sandro sudah nongol. Oh, terima kasih ya. Keinginan, kebutuhan, kemauan itu semakin saya tekan. Jadi saya berusaha. Jadi melihat tontonan itu duit saya semakin tua. Apa yang saya punyai saya alokasikan di tempat atau di situasi atau di keadaan di mana yang esok hari, lusa hari, apa yang saya punya itu mempunyai value atau nilai lebih tinggi dari hari ini. Itu yang saya pikirkan. Makanya kadang pada saat saya melihat kontennya Sule, ya, sorry itu saya teman-teman, menurut saya ada yang bisa saya belajar dari pelawak komedian ini. Pelawak komedian ini ketika diwawancarai oleh Raffi Ahmad, semakin dia tua, semakin dijual semua yang pernah dia beli. Salah satunya adalah Mustang.
sedan Mustang-nya. Karena dia menceritakan ini pajaknya aja setahun 50 juta. Saya jual semuanya dan mobil saya sisakan Innova. Nah, saya sedikit belajar dari seorang Sule dan melihat penampilannya juga biasa. Dia tidak berkumpul dengan orang-orang para artis sekitarnya, enggak, tapi justru dia meng-create something. Dan yang kemudian dia bikin studio di rumah, bagaimana caranya bekerja di range, disusun di rumah, bikin bangunan, buat kos-kosan, dan memberikan pekerjaan-pekerjaan kepada saudara-saudara terdekatnya yang dulunya membantu dia sukses. Nah, ini saya melihat Mbak Laila Mundir Mudesari. Alhamdulillah setiap gajian buat ngejoki toko material sama bayar kuliah. Alhamdulillah. Joki toko material. Jadi keren ini sudah. Mbak Laila Mundir. Boleh nah nanti kita bikin konten Mbak Laila. Untuk bagaimana mengawali bisnis toko material. Boleh, hal-hal kayak gini harus kita angkat, teman-teman. Bagus. Saya mencari bahwa mobilnya Mas Sule dijual. Ya, saya ngelihat. Ya, saya ngelihat karena saya juga pernah ngelihat polo ya, apa yang ya itu apa itu, siapa itu, Tukul. Kok polo, saya melihat Tukul, ya kan, ketika dia menderita sakit kos-kosannya jalan. Dan banyak sebenarnya artis itu yang justru dari keartisannya dia terus uh, buka usaha, melakukan bisnis. Nah, kayak Nikita Mirzani itu bisnis batu bara. Lah, keren juga. Nah, sekarang pertanyaan saya, itu sekelas artis masih mau berpikir. Nah, kalau sekelas kita, adakah yang mau berpikir untuk menyiapkan segala sesuatunya? Nah, ini loh esensinya. Konten saya itu sebenarnya di situ. Mbak Eva Teresa, Mas Tukul Arwana. Nah, itu kan pas sakit stroke kan? Ya kan? Nah, ini loh di manage. Di saat kita lagi ada, kita berpikir. Nah, Sule sangat luar biasa menurut saya cara berpikir. Bikin studio sendiri, ide sendiri, semuanya sendiri. Setelah tidak bermain di OPJ waktu itu terakhir ya komedinya dia. Habis OPJ itu yang sama Andre itu di stasiun TV itu, nah dari situ dia selesai, nggak tahu beritanya ya, saya tidak melihat itu. Hadir Mas Sandro lagi nyimak, tas soalnya sambil kerja boleh. Jadi ini yang harus memang kita siapin, teman-teman. Kemana kita nyiapin itu semuanya? Ya kita lihat situasi diri kita. Kita melihat bagaimana diri kita. Kemampuan apa yang bisa kita maksimalkan. Nilai apa yang bisa kita berikan. Kalau Mbak, tadi siapa? Laila Mandir, Mundaijin Sore, itu toko material. Nah, yang lainnya boleh di-spill. Mbak Sumarni Rek. Waalaikumsalam, selamat pagi. Jadi, ya, mulai tegas dengan orang-orang di sekitar teman-teman. Mulai strict, artinya membatasi hal-hal yang harusnya tidak dibutuhkan. Ya kan? Rumah sudah ada, ya kan? Anak sudah gede. Paksa anaknya untuk tidak selalu bergantung kepada kita, untuk tidak menggandol. Paksa. Dan cucu kalian itu tidak menjadi tanggung jawab kalian. Belajarlah untuk mempersiapkan buat diri. Nggak cuma tabungan. Tabungan itu bisa habis. Tapi ada nggak, dan kira-kira bisa nggak tabungan itu semakin hari ketika nggak kita apa-apain semakin nilainya semakin tinggi? Ada.
Ada caranya, ada. Ada belajarnya, ada. Dan saya nggak nyuruh kalian, tapi ada. Bahkan yang pertama kali sudah ke Hong Kong 2 kontrak. Ya, ketika dia menganggap bahwa gajinya nggak bisa, gajinya hanya bisa buat nyicil, ya sudah dia berpikir, ya ini cara berpikirnya beberapa teman ya. Jadi dia memang nyicil ya, utang langsung untuk membuat usaha. Nah, usahanya running, ya dia nyicil dari gajinya di Hong Kong. Nah, jadi kebutuhan mungkin tinggal dilihat dari keuntungannya. Nah, itu sudah mulai mereka pikirkan. Nah, pertanyaannya, yang nonton saya ini, apakah kalian semuanya juga sudah menyiapkan itu semua? Saya juga menyiapkan, teman-teman. Alhamdulillah ada beberapa, Mbak Tina, Alhamdulillah beberapa dalam 1 bulan ini kemarin, ada 3 hal yang saya keluarkan uang, tapi ternyata uang saya ternyata bertambah. Ya, saya nggak nyuruh kalian. Ya, saya akan mencoba melakukannya sendiri 1, 2, 3 bulan. Nanti saya akan spill lagi, saya akan bercerita lagi kepada teman-teman semua. Supaya sesuatu yang kita taruh itu bisa berkembang. Dunia hari ini tuh banyak yang bisa kita pelajari. Nggak harus dari saya, tapi dari hal-hal di luar sana itu bisa kita tarik dan bisa kita persiapkan. Loh, ini loh bedanya kontenku dengan konten-konten di luar sana. Semakin tua anak selesai kuliah semuanya dan gaji bisa jadi tabungan kita sendiri, bosku, insya Allah. Sekarang pertanyaan saya, ketika uang kita tabung, kira-kira bertambah atau berkurang? Tabung di bank, pastinya berkurang. Wah, ada Teh Miss Wen, Iwen. Selamat pagi, Teh Miss Wen. Teh Miss Wen, monggo. Oh ya, semuanya besok yang mau datang boleh. Mudah-mudahan kita ada Tapino pagi-pagi. Nggak tahu jam berapa. Alhamdulillah aku udah nyiapin, Mbak Asti, nyiapin berkebun Mas Andro. Oke. Nah, senang aku. Kalau perlu, kalau perlu, ada gambaran, ada tulisan, ada angka-angka yang sudah akan kalian lakukan setelah hari ini atau setelah sekian lama yang sudah kalian gambarkan dan mau seperti apa. Itu jauh lebih baik. Tabung Mas dan tanah Mas, terima kasih. Ya, tanah yang memang bertambah, tapi dalam mengelolanya juga butuh dana. Nah, saya juga punya tanah, tapi belum bisa diolah. Ya, satu sudah dijalankan lumayan 2 tahun, sudah dapat 10 juta, tapi itu masih jauh, masih kurang. Gak cukup soalnya 10 juta 2 tahun, 24 bulan. Nanti kita akan cari dan pikirkan lagi gimana caranya supaya tanah itu berfungsi dan berpotensi di saat kita pulang kita dapat penghasilan. Nah, lagi kita pikirin juga. Karena memang iya ya teman-teman. Semakin kita cepat berpikirnya, semakin cepat kita mengantisipasinya dari sekarang atau dari kemarin-kemarin, maka uang itu tidak perlu kita cari karena kita sudah prepare. Banyak pembelajaran bahwa uang itu bisa mencari uang lagi. Alhamdulillah saya udah siapin buka elektronik yang tidak basi, nggak banyak hasil. Penting syukuri, ya sudah. Toko elektronik. Ya. Sambil dipikirkan, sekarang banyak toko yang tutup. Hadir telat lagi rampungan Kak Sandro. Good morning Kak Sandro dan Kak Yuli, semoga sehat selalu. Terima kasih aku kalau Mbak Iin ini sudah paham. Good morning.
Jadi semuanya selalu bilang tabungan. Kalau saya dari dulu itu nggak pernah mikir tabungan. Sing nabung paling bojoku karena duitnya tak kena bojoku. Yang saya pikirkan itu gimana caranya ya kalau aku punya uang atau aku punya sesuatu dan besok lagi sesuatu yang aku punyai itu bisa mendapatkan sesuatu yang saya butuhkan. Artinya aku punya misalnya contoh ini ya teman-teman, contoh. Aku punya ini. Contoh ya teman-teman. Aku beli ini. Ini contoh yang sederhana ya. Lagi persiapan beli sawah, tempat dan buka onderdil karena bojo bengkel. Oke. Aku punya ini ya teman-teman. Teman-teman tahu ini kan. Nah, aku berpikir gimana caranya aku punya ini dan ini bisa menghasilkan uang. Karena ini tak pikir bisa menghasilkan uang, makanya tak beli. Nih, contoh. Jadi yang saya beli adalah sesuatu yang bisa menghasilkan uang kembali. Terus yang kedua, ada contoh lagi. Yang kedua ini teman. Nah, saya beli ini 1.900 Hongkong dolar kalau nggak 1.000. Nah, ini ternyata sudah menghasilkan uang. Kalau di channel sebelah atau di channel apa-apa kan ditunjukin ini yang ini ketok keren aku di sini. Terus ada ini juga. Jadi bagiku, sekali lagi bagiku, yang sudah saya beli, ini uangnya sudah balik. Bahkan bertambah nilainya. Ini juga. Ini bertambah. Jadi ini saya beli 5.000 1 tahun yang lalu. Dan ini sudah lebih menghasilkan 5.000. Artinya kalau sudah lebih menghasilkan 5.000 ya saatnya diganti atau di. Apa tuh bang? Kamera. Iya, perharinya bisa menghasilkan 50.000 atau 30.000. Sekarang turun 20.000. Nah, sekarang saya juga punya pembelajaran atau instrumen di mana yang uang saya letakkan tapi terus jadi bertambah. Oke ya, buat kalian saya spill, buat kalian saya tunjukin. Walaupun hasilnya nggak besar, sekali lagi hasilnya nggak besar. Ini saya bukan eh, advisor ya, financial advisor ya. Saya tidak menyuruh kalian dan tidak menjadi financial advisor dan saya tidak menyuruh atau membuat kalian untuk mengikuti saya. Tapi saya tunjukin. Nah, saya spill buat teman-teman semuanya. Ini benar-benar karena kalau itu tadi kan kamera perangkat lunak, perangkat keras dan ini juga ada kamera. Dan rencananya semuanya itu mau saya jual. Ini juga ada kamera lagi. Ya wis. Banyak sekali ya. Aku kamera 1, 2, 3. Yang barusan tak tunjukin nanti sudah 3. Nah, ini saya spill ke teman-teman. Ya, mungkin kemarin sudah, tapi hari ini saya mau tunjukin lagi ke teman-teman semuanya. Jadi, saya menginginkan kita itu belajar ya, teman. Nah, tak apa, saya tunjukin. Jadi, kalau kemarin saya berbicara dengan seseorang tamu dan yang ternyata ini. Nah, sudah bisa dilihat teman-teman yang di YouTube. Ternyata nggak kelihatan yang di YouTube. Masih belum lewat. Yang di Facebook sudah kelihatan. Mungkin kurang besar. Tak gedein aja. Ya. Jadi tak gedein. Nah ini juga terjadi. Ini mungkin sudah kelihatan angkanya. Ini ada warna merah. Ini tandanya minus. Kalau merah ini minus. Oke. Di YouTube ternyata belum kelihatan. Oke. Oh, sudah kelihatan di YouTube.
Nah, sekarang kita akan coba buka. Nah, ini rincian. Ya, nanti kalau yang mau detail silakan main ke rumah saya tunjukin. Jadi gini. Nah, jadi kembali lagi. Saya ingin ceritakan. Saya ingin semuanya belajar. Wah, hari ini jatuh tersungkur. Nah, ini. Jadi ini tulisannya adalah profit. Nggak kelihatan ini di. Nah, ini profit. Nah, 560 profit yang di kecil Mas ke semut, kecil banget. Saya beli second dulu. Tak tebas kabeh Pak karo belajar. Apa itu Bang? Ya, jadi ya oke kecil ya, tapi it's oke ya. Tolong dipendeleng ini kameranya digeser gini biar kelihatan gede ya, biar terlihat ya. Kalau di YouTube nah 560 totally. Ini kita tunjukin angkanya. Nah, di sini. Ini adalah 560. Dan ternyata ada kenaikan nilai. Naik turun prosentasenya. Tapi ada sampai 35%, 34%. Bahkan tertinggi 38%. Ya, teman-teman. 35%. Ya. Ternyata uang kita itu bisa nyari uang lagi. Nah, tetapi ingat bahwa ada kerugian yang harus kita tanggung. Jadi dunia hari ini itu sudah berubah. Dan saya mulai mengajak teman-teman untuk berpikir. Jadi nggak usah ikut-ikutan, tapi mikir sih. Ternyata di luar sana ada banyak teknologi. Di luar sana itu ada hal-hal yang tidak banyak kita ketahui. Dan kenapa banyak anak muda-muda itu kok sudah pada kaya? Nah ternyata salah satunya ada dari cara yang ini. Ini benar-benar loh. Ini masuk akal banget kalau saya sampaikan ke teman-teman. Ya, saya stop karena tulisannya kecil. Kenapa saya bicara ini masuk akal? Karena kita hanya taruh uang. Taruh uang di titik yang tepat. Di angka yang bisa kita pelajari. Di sesuatu yang kita bisa prediksi. Ya, sekali lagi. Tujuan dalam saya membuat konten kepada kalian adalah membuat ketika kalian mau belajar. Membuat kalian mau memahami dunia ini. Dan memahami bagaimana cara dunia ini bekerja. Walaupun ada yang selalu bilang, udahlah saya main aman aja. Ya nggak apa-apa, saya menghargai. Tapi bagi siapapun, itu saya tidak melarang. Tapi menganjurkan untuk terus belajar. Mempelajari tentang dunia. Cara uang di dunia ini bekerja itu bagaimana. Capek loh, teman-teman. Kalau kita terus menukarkan tenaga kita dengan uang. Ada nggak cara menukarkan uang kita dengan uang lagi? Jadi biar uang kita itu yang bekerja. Dan kenapa saya kampanye atau saya menceritakan ini? Karena angka yang kecil pun kalian bisa dapat. Dari nilai yang kecil saja. Kalau kita beli tanah, ya kan? Kalau kita beli emas, boleh yang kecil, segram, setengah gram, seperempat gram, boleh. Bingung dele, bingung nyimpen. Tapi ketika uang kita, misalnya terakhir kemarin, saya naruh sekitar 800.000. Ternyata 800.000 itu bisa jadi nambah 150.000. 800.000 bisa jadi 150.000. 800.000. Kalau 10% itu 80.000. Berarti kan lebih dari 10%. Paling kecil, saya kemarin 800.000, Mbak. 800.000 itu 400 Hongkong dolar, bro.
Caranya gimana ya nanti? Kita offline. Jadi ya saya spill aja deh. Nanti mudah-mudahan kalian tertarik sendiri dengan ingin mempelajarinya sendiri. Kalau mau dibantu belajarnya, ya kita buka-buka lah main ke rumah, ke tempat saya. Tak ceritain. Ya. Kalau bilang paling kecil 100 Hongkong dolar, 200 Hongkong dolar. Saya terakhir kemarin mencoba 400 Hongkong dolar. 800.000 kan kalau kursnya 2.000. Anggap aja segitu. Ternyata dapat 150.000. Hukum Islamnya gimana Mas? Saya belajar saya memeriksa dana tapi memang nggak tahu halal atau haram. Gini Mbak, kalau kita berbicara agama, ya agama itu menurut saya berkembang dan bagus kalau pertanyaannya sampai sekarang. Sebenarnya kita perumpamaan kalau saham atau semuanya ini sama aja gini. Ada pengepul mangga, ada juragan mangga. Wis pokoknya anggap aja juragan tebu. Lah, juragan tebu itu kan sudah punya bisnis. Nah, juragan tebu itu membuka kesempatan buat siapa saja yang mau bantu modal. Nah, duitnya digunakan kulaan tebu. Lah, hasil penjualan dari tebu kitanya dibagi. Sebenarnya kayak gitu, Mbak Ririn. Ya terlepas barangnya kelihatan atau tidak. Terlepas barangnya ketok apa tidak. Terlepas kelihatannya bisa dipegang apa tidak. Tapi cara bekerja saham itu begitu. Kalau dulu saham, kalau dulu saham itu dari sebuah perusahaan yang sudah berjalan. Jadi belegere enek. Nah, sekarang semakin dimodifikasi, ya kan? Saham itu tidak hanya ketika ada perusahaan, belum ada perusahaannya. Makanya di sini dibutuhkan untuk belajar. Dunia semakin berkembang, tapi ya nggak apa-apa. Kalau kalian masih merasa konvensional aja, bisnisnya tambal ban, bisnisnya dodolan rujak, dodolan gado-gado, ya nggak apa-apa. Saya tidak mengharuskan ke sini. Tapi kalau sampean bertanya hukumnya, wah ini persoalan yang agak sedikit lebih sensitif untuk dibahas Mbak Ririn. Tapi kalau saya, jerene Kanjeng Rasul, jadi rezeki paling banyak pintunya itu dari perniagaan. Nah, saham semuanya kayak gini yang saya ceritakan ini bagian dari perniagaan. Karena ada jual dan ada beli, ada transaksinya, ada akadnya, semuanya tercatat dan tertulis dengan teknologi. Nah, tinggal sampean memodifikasi cara berpikir jadul, opo masa depan, opo modern. Wis disampaikan perniagaan. Perniagaan kan ya jual dan beli. Loh, piye? Wis lah produk yang dijual dan dibeli. Ya memang gak koyok pelem dicekel tangan kena, tapi enek bentuknya. Kontraknya ada, akadnya ada. Terus saya tanya ke teman-teman, kita buka warung. Nah, ketika kita sudah buka warung, kan kita nggak tahu yang beli hari ini banyak atau tidak. Ya, yang beli banyak atau tidak. Terus dagangan kita akan habis atau tidak. Kan kita nggak tahu. Tapi kan kita sudah buka warung, buka lapak, sudah usaha. Lagi ini ternyata udah nitris gak nek wong moro yo wis gedang gorenge gak kena didolne sesuk apa cek kena didolne sesuk tahune santene buah opora. Lah, di dalam teknik yang baru seperti saham ini, yang dijual ada, yang diperdagangkan juga ada.
Lah hari ini yang beli banyak atau yang beli sedikit kan sama-sama nggak taunya, sama-sama warungnya. Bedanya kalau warung itu enek fisike, enek gedeke, enek seseke, kena diparani wong. Lah kalau saham dan semuanya itu di komputer melihatnya. Catatannya ada di situ. Kita download aplikasi, kita daftar, kita nama, dan sebegitu canggihnya dunia. Makasih banyak atas jawabannya, memantapkan hati saya. Enggak apa-apa. Justru yang ragu kalian itu boleh bertanya ke saya. Saya tidak menganggap bahwa saya yang paling benar, tidak. Tapi saya menyederhanakan bahasa agar teman-teman itu juga bisa mengerti dan mulai memahami. Era zaman semuanya. Jualan mangga itu kan juga ada yang bosok. Terus kita nebas, misal. Pelemnya didelok sekilas, ditebas. Didelok sekilas, oke cocok, ditebas. Nah, sama saham itu kan kita nggak ngelihat secara detail dan keseluruhan, tapi kita berani membeli. Sama dengan orang yang tukang nebas. Apakah ya diteliti siji-siji? Oh, nggak bener kan enggak. Dilihat secara gambaran umum. Oh iya iki wis tak perkirakno, tak prediksi pelem iki engko nek tak gonang pasar, aku modale sakmene tak dol payuk sakmene. Nah, itu pensederhanaannya Mbak Ririn. Halal dan haramnya sampean jawab sendiri, jangan saya. Tapi saya memberikan pandangan dan gambaran untuk mensederhanakan cara berpikir kita. Enak dong ngomong sama aku. Jangan bertanya dosa apa tidak, bener apa salah. Enggak, tapi ayo sinau. Gue nek wis sampean sinau, sing kita sinau ini layak enggak? Yang kita pelajari ini bisa enggak? Jadi saya menginginkan segala sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada kalian tidak semerta-merta mentah kalian telan, tapi harus benar-benar kritis, pahami. Karena hari-hari ini kalau kita bicara investasi dengan pekerja migran Hong Kong, TKW Hong Kong, itu wis isine getabrus, ngapusi, mbodohi, duite hilang. Nah, zaman dulu saya tanya, jualan yo nang pasar, nggawa barang. Zaman sekarang yo tetep nang pasar, tapi pasarnya kan gak kudu awake dhewe moro nang kecamatan, nang perapatan. Buka OHP-nya sampean itu wis ada pasar di situ. Contohnya apa? Shopee, Lazada. Lah kan yo pasar. Mau pembeli apa saja di aplikasi itu, penjual apa saja kan ada. Nah, pembeli nenek enggak? Ya buktinya. Wis ah, barangnya sing didol enek enggak? Ah, gitu loh teman-teman. Jadi sekali lagi ya teman-teman. Dunia ini, saya dulu juga nggak yakin apakah saya bisa work from home. Wait, ternyata bisa dan terjadi. Nah, setelah itu ketika aku ngobrol dengan adikku, kita nggak work from home. Ternyata lebih melebar lagi. Work everywhere. Kita bisa bekerja di mana saja kita berada. Dengan satu syarat, dengan satu syarat. Ada jaringan internet. Loh, gak tambah sewangaran. Lah kalau kita itu nggak mau belajar, nggak mau memahami, katrok, deso, ya terus opo eneke, ya kegerus sama zaman bro. Kayak teman-teman berangkat ke Hong Kong, tujuannya nyari duit. Dan nyampe di Hong Kong, ada ketemu majikan yang nggak baik, ada yang baik, tapi kalian ikhlas menjalaninya. Ya udah rezeki ini sampai saiki gak enek sih. Gak gelem mulih kabeh.
Mbak Yunita Noviana Novia. Wow, jenenge. Selamat pagi. Belajar. Jadi saya menekankan untuk belajar. Saya tidak ingin menyuruh kalian mengikuti apa yang saya omongin. Tapi kalian belajar atas dunia ini itu jadi seperti apa dan bagaimana kita merancang kehidupan kita berikutnya. Sorry to say, saya nggak melihat usia kalian mau muda, mau tua, mau gak iso mikir, mau iso mikir, saya tidak memperdulikan itu. Karena bagi saya, umur hanya adalah angka. Tapi keinginan dan kemauan kalian untuk belajar, it's number one. Itu yang saya harapkan di konten. Makanya kontenku nggak viral-viral. Karena ngajak uang mikir, bukan ngajak uang nyelatu. Sampai di sini dipahami teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap sehat, jaga kesehatan. Besok suhunya jauh lebih dingin, siapkan bajunya, jangan sampai kedinginan, makan yang cukup, minum air putih yang banyak. Terima kasih selalu membersamai saya dalam setiap konten-konten saya dan selalu setia hadir di konten-konten saya. Saya berharap suatu saat, suatu ketika nanti kita sama-sama bisa belajar, kita sama-sama memberikan yang terbaik atas kehidupan kita kepada Sang Maha Pencipta, sehingga kehidupan kita di masa mendatang akan jauh lebih baik dan lebih baik dari hari ini. Tetap semangat, keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.